Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat kembali dalam pertemuan pembelajaran mata kuliah ilmu pendidikan. Langsung saja, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema permasalahan pendidikan yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Nevita Zulfi Nadia, selaku pemateri pertama dengan NIM 2220061, Dewi Asia selaku pemateri kedua dengan NIM 2220062, kemudian Muhammad Fidyan Afkar selaku pemateri ketiga dengan NIM 2220073, kemudian Sylvia Haulina selaku pemateri keempat dengan NIM 2220088. Kemudian pemateri yang terakhir yaitu Lukman Nur Hidayat dengan NIM 2220101. Langsung saja, di sini saya akan membahas permasalahan pendidikan. Apa sih masalah? Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Baik, selanjutnya ada permasalahan pendidikan. Yang pertama ada masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan persoalan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia yang menunjang pembangunan suatu bangsa. Yang kedua, ada masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan merupakan keluaran atau hasil lembaga pendidikan. Mutu pendidikan dilihat dari dua bentuk. Yang pertama, ada mutu produk pada lembaga pendidikan meliputi hal-hal seperti bahan ajar, jumlah lulusan, presentasi lulusan ujian, alumni yang mengikuti studi lanjutan, alumni yang mendapatkan pekerjaan atau promosi. Yang kedua, ada mutu proses terkait dengan hal-hal seperti proses pembelajaran, bimbingan peserta didik, dan konseling. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fidyan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidyan Afkar, NIM 2220073. Selanjutnya tentang masalah efisiensi. Permasalahan efisiensi merupakan apabila hasil yang dicapai maksimal dengan biaya yang wajar, karena biaya merupakan ukuran efisien dalam proses pendidikan, terutama apabila dalam proses pendidikan dapat menghasilkan output pendidikan dengan biaya yang efisien. Itu adalah masalah efisiensi. Yang selanjutnya tentang permasalahan relevansi. Permasalahan relevansi merupakan kesesuaian program pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna atau stakeholders pendidikan. Artinya apa? Artinya yang dihasilkan lembaga pendidikan itu dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat atau tepat penggunaannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvia Haulina, NIM 2220088. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu faktor pendukung masalah pendidikan. Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah pendidikan. Adapun faktor yang dapat menimbulkan permasalahan pokok pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, iptek. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri, mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, pertambahan penduduk. Laju eksplosi penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan
sekaligus pertambahannya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut dari segi sarana pendidikan yang memadai. Yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Munculnya gerakan inovasi pendidikan yang erat kaitannya dengan adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan iptek. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan dewasa ini semakin menurun, ditambah belum mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, menuntut adanya sejumlah perubahan. Bila tidak demikian, jelas akan berakibat fatal dan terus ketinggalan. Yang kelima, kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sudah membangun. Sekian, terima kasih. Penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah solusi permasalahan pendidikan. Solusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelesaian, pemecahan atau jalan keluar. Jadi solusi permasalahan pendidikan adalah jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan melalui faktor internal maupun eksternal. Yang pertama adalah solusi permasalahan pemerataan dan peningkatan kualitas. Itu dapat dilakukan dengan cara satu, meningkatkan kemampuan pendidik lewat penataran-penataran. Yang kedua, memperkaya pengalaman dan memperlancarkan proses belajar peserta pendidik. Yang ketiga, memantapkan nilai keterampilan, sikap, dan kesadaran lingkungan pada peserta didik. Kemudian ada solusi permasalahan pelayanan pendidikan. Caranya yaitu satu, memberikan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah. Yang kedua adalah penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut membangun. Yang ketiga adalah penyebaran informasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan. Kemudian yang keempat, usaha memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dan realistis. Selanjutnya adalah solusi permasalahan relevansi pendidikan. Dapat dilakukan dengan cara satu, menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan di masyarakat kelak. Yang kedua, menentukan kemampuan untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang aktual dalam masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan jalan untuk mengembangkan keterampilan hidup di masyarakat. Kemudian yang terakhir ada solusi permasalahan efektivitas dan efisiensi. Yaitu caranya adalah satu, memberikan kebebasan sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan ke arah perkembangan yang optimal. Yang kedua, memberikan pengalaman yang bulat agar peserta didik mandiri dan memiliki sikap tanggung jawab. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai pengalaman dan kegiatan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah mengusahakan isi, metode, dan bentuk pendidikan yang tepat guna, tepat saat, menarik, dan mengesankan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang kurang mengenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.